Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli, dengan NP 1606-1986-03. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang telah saya rangkum dari materi minggu keempat dan minggu kelima, yaitu dengan judul minggu keempat yaitu Glacial Depositional System, dan untuk minggu kelima Aeolian Depositional System. Nah, saya akan menjelaskan dengan format di sini. Saya akan berbicara mengenai materi yang telah saya pelajari. Yang pertama yaitu glacial depositional system. Nah, glacial depositional ini uh, pada garis besarnya dipengaruhi oleh transport dari medium es, dan mode transport ini biasanya dengan gerakan yang disebut creeping, yaitu ya simpelnya adalah sebuah pergerakan dari sebuah badan es secara utuh, secara padat. Dia tidak mengalami sliding, nggak mengalami perputaran atau rolling atau dan yang lain sebagainya. Dia hanya bergerak dengan secara utuh penuh. Nah, uh, produk dari proses ini adalah sebuah fasies dengan sorotasi yang sangat buruk, karena memang uh, dari pergerakannya sendiri dia tidak mengalami proses rotasi, karena memang bentuknya padat aja gitu kan, pergerakan itu bergerak secara padat sehingga menghasilkan rotasi yang buruk. Nah, selanjutnya dari yang saya pelajari adalah selama proses keterbentukan bumi hingga sekarang, bumi ini telah mengalami 4 fase perubahan iklim yang besar, yaitu 2 diantaranya adalah yang disebut ice house dan 2 yang lagi disebut greenhouse. Nah, ini sebenarnya memang uh, pada faktor besarnya dipengaruhi oleh perubahan iklim yang sangat ekstrim. Dan juga produk-produk dari proses ini adalah untuk kacamata geologi itu adalah perubahan sea level yang sangat ekstrim juga, yaitu ketika periode ice sheet, ice house, sea level sangat menurun drastis, karena memang ya kebanyakan dari air di permukaan bumi berubah menjadi es, sehingga sea level menurun. Sebaliknya ketika di greenhouse, kebanyakan dari esnya mencair, sehingga sea level akhirnya menjadi naik kembali. Ini berpengaruh juga terhadap keterbentukan dari sedimen, tentang akomodasi dari sedimen juga. Nah, glasial ini juga biasanya menjadi marker stratigrafi, karena memang dia itu memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan juga selain itu saya akan menjelaskan tentang dari sisi erosinya. Umumnya dia memiliki erosi dengan uh, banyak, seperti yang saya sebutkan tadi ya, dari creeping itu terjadi yang disebut abrasion dan plucking, di mana batuan permukaan itu tergerus oleh badan es, dan juga plucking di mana permukaan ini terjadi batuan-batuan yang sudah agak sedikit uh, tidak terlalu menyatu dengan permukaan, sedikit demi sedikit terpecahkan dan ikut terbawa oleh creeping dari badan es. Lalu biasanya yang umum terjadi di uh, glacial system ini adalah erosi rockfall, di mana batu-batuan dari tempat tinggi jatuh ke bawah akibat gravitasi, dan biasanya itu umumnya berukuran besar, seperti ukuran pebble dan lebih besar lagi. Lalu keterbentukan erosi ini banyak ya, termasuknya ada U-shape valley yang tadi saya sebut, dan bentuknya itu sama, itu biasanya surface-nya tergerus. Uh, Lalu yes, ya, itu untuk glasial yang pertama. Lalu yang kedua adalah aeolian. Nah, aeolian ini adalah uh,
sistem sistem yang umumnya diakibatkan oleh faktor angin. Ya. Basis transport dari sistem ini adalah angin. Eh, dan kebanyakan dari Ionian sistem ini di gurun, ya. Dan memang gurun itu ada di berarti subtropis, di iklim subtropis. Nah, bagaimana hmm, bagaimana angin angin ini bekerja terhadap sedimen, nah, terhadap deposit sedimen. Nah, jadi di sini ada perbedaan nih. Jadi kan umumnya kita bisa tahu ya. Jadi angin itu mendorong partikel-partikel dari sedimen menuju ke depositnya. Nah, kan kita pun tahu kalau misalnya sedimen itu memiliki grain size, perbedaan grain size ada yang dari ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar seperti pebble, dan ukuran kecil seperti mungkin dari uh, sand yang sangat halus hingga clay misalnya. Nah, di sini ada perbedaan, yaitu di mana ketika di ukuran grain yang besar, itu membutuhkan force dari angin yang lebih besar dibanding grain yang lebih kecil. Namun ada pengecualian di sini, yaitu di mana pengecualian terhadap grain yang sangat kecil, di mana grain yang sangat kecil pun butuh force yang besar juga untuk mentransport. Mengapa demikian? Karena grain yang sangat-sangat kecil itu memiliki ciri khas khusus, yaitu memiliki cohesion force, di mana partikel antar partikel di grain yang sangat kecil itu memiliki kohesi yang membuat dia lebih sulit untuk tertransport oleh angin, sehingga membutuhkan force angin yang lebih besar. Nah, di sini simpelnya kapan transport angin itu terjadi? Itu simpelnya ketika ya force yang dimiliki oleh angin itu cukup untuk membawa membawa partikel itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, eh, lalu selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi dari apakah grain ini dapat tertransport atau tidak adalah dari beratnya, friksi atau gaya gesek, dan kohesi yang telah tadi saya sebutkan. Nah, ketiga ini yaitu berat, friksi, dan kohesi itu dipengaruhi oleh particle size atau ukuran partikel, densitas, bentuk, packing, dan moisture content. Lalu mineralogi juga dan derajat dari sementasi juga berpengaruh. Lalu selanjutnya ini adalah mode-mode transport dari Aeolian. Yang pertama adalah creeping. Nah, creeping ini umumnya terjadi di grain-grain yang besar, mungkin seperti pebble atau yang lebih besar lagi. Karena memang ya mungkin sulit ya, seperti yang saya bilang, sulit untuk force angin untuk mentransport grain besar, sehingga mungkin hanya sekedar creeping dan tidak bisa terlalu jauh atau terlalu besar ketika memang hanya hanya sedikit dari force angin. Lalu selanjutnya yang umum di transport angin adalah saltation dan reptation. Nah, saltation ini atau saltasi itu adalah yang terjadi umum di grain sedang dan grain kecil. Nah, saltation ini terjadi apabila angin itu mendorong partikel, dan partikel itu terbawa ke udara, dan setelah kembali ke permukaan dia menabrak partikel lain, sehingga proses itu terjadi berulang-ulang, yaitu partikel terbang terdorong oleh angin, lalu ke permukaan lagi menabrak partikel lain, lalu terbang lagi, dan seterusnya. Lalu untuk reptation pun mirip dengan saltation, yaitu di mana angin membawa partikel, dan dia mungkin secara diagram memang tidak sejauh dari saltation. Saltation memiliki
jarak yang lebih besar dibanding reptation. Dan lalu ciri-ciri dari Aeolian ini adalah depositnya itu biasanya well sorted karena memang dari nature dari angin itu sendiri yang dapat bisa mensortasi, dan dari yang tadi saya sebutkan di mana tiap-tiap grain, tiap-tiap ukuran dari grain itu membutuhkan force angin yang berbeda-beda. Dari logika inilah yang membuat kita bisa tahu kenapa angin itu bisa memberikan deposit yang well sorted. Nah, lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang bed form. Nah, ada 3 jenis bed form yang dijelaskan di minggu kelima ini, yaitu ripple, dune, dan dra. Nah, ripple, dune, dan dra ini sebenarnya mirip-mirip ya antara ketiganya. Yang membedakan ketiga ini secara garis besar adalah secara ukurannya. Di mana ripple itu biasanya dengan ukuran paling kecil, dune ukuran sedang, dan dra itu ukuran besar. Dari ripple sendiri itu biasanya memiliki ciri khas, yaitu di mana dia memiliki bagian yang landai dan bagian yang tajam, di mana dari sini kita bisa mengetahui arah angin dari kelandaian dan kecuraman ini. Lalu selanjutnya dari dune. Dune pun mirip-mirip dengan ripple, memiliki kelandaian dan kecuraman juga, namun dia memiliki ukuran yang lebih besar dan memiliki lebih banyak tipe dibanding yang ripple sebelumnya. Dan yang terakhir dra ini yang adalah yang paling besar, dan dra ini bisa memiliki dun-dun yang kecil ya di dalam dra itu sendiri, karena dia memang ukurannya besar dan dapat mengkonten dun di dalamnya, dan dun pun dapat mengkonten ripple pula di dalamnya juga. Dan itu saja yang saya ingin jelaskan dari presentasi saya kali ini, yaitu dari glasial dan eolian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.